Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-29 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab akhir yang ada di kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Diambil tema bersaham di dalam proyek Al-Khair. Jadi ada proyek besar namanya Al-Khair. Semua punya kesempatan masuk di dalamnya akan mendapatkan keberuntungan besar. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Khair di proyeknya kebaikan. Orang punya saham masuk bergabung, di antaranya menunjukkan walahu mislu ajri fa'ilihi, maka buat dia semisal pahala orang yang melakukannya. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Asbabul wurud, kronologi urut peristiwa. Akhirnya muncul nasihat di atas adalah kondisi di dalam persiapan safar perjalanan jihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibutuhkan berbagai macam fasilitas, diantaranya kendaraan. Ada seseorang mengadu, budik tuh, saya kehilangan kendaraanku, sehingga untuk safar tidak ada sarana untuk tunggangan. Lalu dia minta pada Nabi SAW, barangkali ada kendaraan yang saya bisa numpang. Ternyata dicap tidak ada. Lalu ada seseorang mengatakan, oh saya tahu, ada seseorang, dia punya stok kendaraan, silahkan menghubungi kepada Fulan bin Fulan. Maka mendapatkan komentar dari Nabi SAW dengan hadis di atas, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka buat dia pahala semisal orang yang melakukannya. Jadi orang yang memberi petunjuk, silahkan datang kepada Fulan bin Fulan, hanya ngomong gitu saja, akhirnya dia mendapatkan kendaraan. Tentunya si fulan yang menyiapkan kendaraan itu pahalanya besar.
Semisal onta tentunya harganya puluhan juta, lengkap dengan segala sarananya. Nah, orang yang menunjukkan tadi walaupun dia tidak menyiapkan kendaraan, hanya menunjukkan saja, nah, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang memberikan fasilitas tadi, entah sama jumlahnya maupun kelipatannya. Walaupun akhir-akhirnya nanti pun juga tetap ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu orang yang mengeluarkan pendanaan nilainya juga lebih tinggi lagi, tetapi orang tadi tetap memiliki saham yang nanti akan diperserikatkan. Itu tadi tentang asbabul wurud, kronologi urut peristiwa sehingga muncul pembahasan di atas. Rangkuman yang bisa kita ambil dari hadis di atas, kita akan mengenal apa yang namanya al-khair. Ini pertama. Untuk menjabarkan arti al-khair, perlu dinukilkan sebuah ayat yang ada di surah Yunus yang ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairun mimma yajma'un au kama qala ta'ala. Katakanlah, dan dengan fadilah Allah dan rahmatnya silahkan mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpul-kumpulkan oleh orang kafir. Yang dimaksud dengan fadilah Allah itu apa? Al-Quran. Yang dimaksud dengan rahmat Allah itu apa? Jawabnya ketundukan, akidah. Sehingga apabila diperinci Al-Quran untuk diilmui dengan metode pemahaman yang benar, itu ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, nah itu ilmunya benar dulu, lalu diwujudkan ibadah, tunduk taat kepada Allah dengan akidah tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang diharapkan. Itu namanya keikhlasan. Itu akidahnya begitu, lalu perilakunya mengikuti sunnah, sehingga tidak ada perbuatan katakan yang nyimpang, sehingga bid'ah tidak masuk. Lalu ketika dia bergaul memiliki akhlak, perilaku baik, sehingga orang lain mendapatkan maslahat, entah dengan lisannya, ilmunya, hartanya, tenaganya, perilakunya, supaya Islam yang disampaikan mudah diterima sehingga menyebar. Maka itulah namanya khair. Jadi kalau kita cerita tentang khair, itulah wujudnya, itu khair. Lalu apa yang dikumpul-kumpulkan oleh orang kafir? Ya, orang kafir puncak ilmunya ya sebatas untuk mencari dunia. Sejak pagi mata terbuka, perutnya lapar, cari kemudian makan. Malam hari tiba, lelah, tidur. Sehingga orang punya kesan uripe mati mangan turu, hidup hanya di dunia, barbur, mati ya wis gak ada kelanjutannya. Sehingga Allah menggambarkan orang kafir itu ya perilakunya seperti hewan. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu an'am wan naru maswalahum. Orang yang menolak ketetapan bimbingan Allah Ta'ala, maka mereka ketika senang-senang dan makan, Allah jelaskan seperti hewan.
Padahal mereka itu bukan, dan mereka itu sengaja menolak, makanya akhirnya neraka tempat kembalinya. Itu yang dikumpul-kumpulkan oleh orang kafir. Makanya khair itulah kebaikan. Supaya bekerja keras meraih kebaikan, maka kenali kesebalikan gaya kehidupan orang kafir sehingga betul-betul dihindari. Itu tadi perincian nomor 1, rangkumannya tentang apa yang dimaksud dengan khair. Ternyata itu proyek yang sangat besar, namanya khair. Sudah kita perinci apa makna khair sebagaimana uraian tadi. Nomor 2, lisan sebagai kunci surga. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakalamu bi kalimatin ma yatabayanu biha yazilu biha ilan nar ab'ata minal masyriqi wal maghrib. Ada seseorang ngomong sepatah kata yang tidak diperhitungkan, sing penting ngomong, ternyata dia bisa tergelincir ke neraka yang kedalaman neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Nah, ini bahaya lisan. Bila ngomong tidak terkendali, yang penting ngomong. Tapi dengan sepatah kata apabila benar juga akan menjadi surga. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ucapan terakhirnya la ilallah maka masuk surga. Maka seolah surga itu berada di lisan. Sembarangan ngomong, nggak dikontrol, sepatah kata bisa menyeret ke neraka. Maka ketika orang itu mau mati bisa berucap la ilaha illallah dengan tulus, juga akan masuk surga, seolah surga itu berada di mulut. Akhirnya ucapan yang seolah itu menjadi kunci surga fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperbanyak bicara tentang 3 hal, sebagaimana Allah jelaskan di surah An-Nisa ke-114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada baiknya orang memperbanyak bicara kecuali bicaranya digunakan berbanyak-banyak untuk memerintahkan sedekah, memerintahkan pada yang ma'ruf, mendamaikan orang yang bertikai. Jadi banyak bicara untuk kepentingan 3 hal di atas. Memerintahkan sedekah, dan ini luas pembahasan sedekah. Kemarin kita sudah membahas tentang luasnya wilayah sedekah, termasuk ketika sedang nganggur, lisan memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan nyanyi, tapi berzikir seperti itu pas nganggur. Sampai orang itu lumpuh, ternyata ngomong kayak begitu bisa, gak punya apa-apa, ngomong seperti itu bisa. Itu kan sedekah, luas wilayahnya. Lisan digunakan untuk fungsi seperti itu, dan juga untuk menganjurkan kepada yang ma'ruf. Termasuk contoh yang kita sebutkan di hadis di atas. Oh, saya tahu ada seseorang punya stok kendaraan, silahkan datang kepada si fulan. Itu juga termasuk bagian ngomong untuk menganjurkan yang ma'ruf. Dan yang kayak begitu jumlahnya banyak. Kemudian mendamaikan pihak yang bertikai, sehingga damai, tidak ada permusuhan sesama orang Islam. Memperbanyak bicara untuk hal-hal demikian, itu fadilahnya besar. Itu merupakan kunci. Fungsinya untuk zikir, dan sholat zikir yang paling besar. Perbagusi sholatnya, nanti perilaku yang lain-lain pun juga akan baik. Itu tadi pelajaran yang kedua, bahwasanya lisan itu bisa menjadi kunci surga atau kunci neraka, yang telah kita perinci dengan pembahasan tadi. Maka kita supaya memperhatikan lisan-lisan kita. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga. Khair ini proyek yang bersifat alam raya. Andaikan digambarkan sebuah perusahaan pabrik raksasa
kelasnya dunia. Semua makhluk diberi kesempatan sebagai pekerjanya, jin dan manusia. Silahkan masuk pada proyek ini. Kamu semua akan ditampung untuk menjadi pegawainya. Dengan kerja sebisanya, hasil besar. Kita ulang, khair ini merupakan proyek yang bersifat alam raya. Semua makhluk jin dan manusia punya kesempatan untuk bergabung sebagai pegawainya, untuk bersaham dengan modal masing-masing. Maka daripada itu, ambil peran, kerja keras, nanti nilai akan diperserikatkan. Kita ulang yang ketiga kali, khair yang sudah kita urai di atas. Ini proyek luar biasa gede nih, berkelas internasional, dunia, alam raya. Semuanya punya kesempatan, jinnya, manusianya, untuk masuk bergabung di dalamnya. Ini kesempatan luar biasa. Masing-masing bisa bersama dengan modalnya, walaupun dengan modal yang berbeda-beda. Maka ambil peran. Contoh peran yang diambil ya tadi, ada orang siap untuk ikut berangkat ke medan jihad, kehilangan kendaraan, mati atau apa, lalu tidak bisa berangkat, diberitahu silahkan datang kepada fulan, dia punya kendaraan, dia nanti akan membantu kendaraan buat kamu sehingga kamu akan terhantarkan ke tempat tujuan. Itu namanya contoh mengambil peran. Silahkan masuk dan bekerja keras, maka nanti akan mendapatkan nilai yang sama yang dikatakan Nabi SAW. Dia mendapatkan fadilah seperti orang yang mendanai, walaupun dia hanya memberitahu. Nah seperti itu, luar biasa fadilahnya. Maka daripada itu, untuk kenyataan kehidupan kita sehari-hari, proyek yang seperti ini selalu ditawarkan. Apa itu? Ya, dengan media adanya masjid untuk dimakmurkan, bergabunglah untuk berada di dalamnya. Jadi apa? Ya, mampunya kita itu apa? Maka minimal ada adzan, datanglah. Ini kan juga termasuk sebagai anggota proyek tadi. Ada kajian, ikuti. Keluarga ajak. Orang tanya, beritahu di sana ada kajian syar'i. Ikut menyebarkannya. Ini ada linknya untuk dakwah sunnah. Silakan didengar, disimak. Atau dia bisa mendoakannya, atau dia memiliki dana untuk disumbangkannya, untuk lancarnya semuanya. Karena semuanya itu butuh modal. Apapun peran yang ada, makanya semua mendapatkan kesempatan. Inilah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu kondisinya berbeda-beda, tetapi selagi kenal proyek di atas lalu dia bergabung, maka dia mendapatkan nilai yang akan diangkat derajat tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.